Pernah nggak kamu lagi di tongkrongan, terus mau nolak patungan beli sesuatu, tapi ujung-ujungnya malah nggak enak hati? Kayak, aduh, kalau gue nggak ikut nanti dibilang pelit lagi. Padahal dompet lagi tipis banget. Tapi anehnya, kita lebih rela ikutan patungan sampai makan mie instan seminggu, daripada dibilang pelit sama teman. Kenapa ya kita begitu? Kenapa sih label pelit itu kayak kutukan yang lebih serem dibanding kenyataan harus ngirit setengah mati? Mari kita bahas. Jadi gini, manusia itu makhluk sosial. Udah bawaan lahir. Kita lahir langsung butuh orang lain buat hidup. Dari situ, perlahan-lahan kita diajarin bahwa diterima oleh kelompok itu penting. Ada yang bilang, zaman dulu manusia bisa bertahan hidup karena hidup berkelompok. Sendirian ya mati. Mungkin secara genetik, sisa-sisa ketakutan itu masih nyangkut di kepala kita. Jadi buat sebagian orang, ditolak atau dijauhi itu ngeri banget. Termasuk dijauhi karena cap pelit, apalagi di budaya kita, yang kental banget sama nilai sosial. Kalau kamu hidup di Indonesia, kemungkinan besar kamu tumbuh dengan ajaran berbagi itu baik, jangan perhitungan, banyak rezeki kalau suka memberi. Semuanya bagus, bahkan mulia. Tapi di sisi lain, standar sosial ini bisa jadi jebakan, karena kadang orang dipaksa tampak dermawan meski kondisinya lagi megap-megap. Dan di situ muncul dilema. Mau jujur takut dicap kikir, mau ikut dompet nangis. Yang akhirnya sering kejadian adalah kita lebih pilih susah sendiri daripada kelihatan gak royal di depan orang lain. Kocak tapi nyata. Ada satu cerita kecil. Seorang teman pernah cerita. Dia diajak makan-makan bareng teman kuliahnya. Tempatnya fancy, harganya wow. Dia tahu betul, isi ATM dia pas-pasan. Tapi dia tetap ikut. Biar apa? Biar gak kelihatan pelit. Akhirnya, pulang dia malah ngutang buat bayar kos. Semua demi menjaga image. Kalau dipikir-pikir, ini kayak beli tiket masuk ke klub sosial. Harga yang dibayar bukan cuma uang, tapi juga ketenangan hidup. Nah, kenapa sih kita begitu takut dibilang pelit? Salah satunya, karena pelit itu bukan cuma sekedar kata sifat. Di kepala banyak orang, pelit itu kayak stempel karakter. Kalau sekali dibilang pelit, rasanya kayak karakter kamu direndahkan. Padahal, seharusnya sih, keuangan itu urusan personal ya, bukan ajang kompetisi pamer kedermawanan. Tapi siapa sih yang mau dikenal sebagai orang pelit? Gak ada. Kita semua pengen diingat sebagai orang baik. Kita semua mau punya reputasi positif. Makanya, kita sering terlalu keras berusaha menjaga persepsi orang, bahkan kalau itu berarti harus berkorban banyak hal dalam hidup kita sendiri. Ada juga faktor budaya konsumtif yang makin gila-gilaan belakangan ini. Media sosial penuh dengan pamer gaya hidup. Seolah-olah, kalau kamu nggak bisa ikut main dalam pameran ini, kamu kalah. Dan kalau kamu pelit, berarti kamu kalah 2 kali. Kalah gaya, kalah moral. Waduh. Itu kenapa ada orang yang maksa beli tas branded, traktir teman, ikutan liburan mahal. Padahal pas balik dari liburan, saldo rekeningnya merah karena takut dianggap nggak generous. Ironis ya, kita mengejar validasi orang lain sampai lupa ngejaga keamanan diri sendiri. Padahal, seandainya kita jujur dari awal, mungkin malah bisa menemukan orang-orang yang benar-benar menghargai kita apa adanya, bukan dari apa yang bisa kita kasih. Sayangnya, idealisme itu susah dipraktikkan di dunia nyata. Apalagi kalau kamu hidup di lingkungan yang hobi labelin orang. Baru sekali nolak patungan, langsung dibahas sebulan. Si A tuh pelit banget ya. Dan ya sudah, image itu lengket kayak permen karet di sepatu. Mau dicopot, susah. Kadang, label pelit ini juga muncul dari rasa iri yang dipoles rapi. Ada orang yang sebenarnya merasa nggak nyaman lihat kita punya prinsip finansial yang sehat. Karena, dibandingkan dengan kita yang pintar ngatur uang, mereka jadi merasa boros sendiri. Akhirnya, supaya mereka merasa lebih baik, kita malah diberi cap pelit. Kita diminta untuk terus memberi, terus berbagi, bahkan saat kita sendiri belum cukup. Lucu kan? Tapi jangan salah, memberi itu tetap penting, berbagi tetap mulia. Yang keliru adalah saat kita memaksakan diri hanya demi kelihatan baik di mata orang lain. Memberi itu harus dari kelapangan hati, bukan dari ketakutan akan omongan orang. Kalau dipikir-pikir, hidup itu soal prioritas. Kalau kamu tahu prioritasmu adalah menabung buat masa depan, bayar utang, atau sekadar bertahan supaya nggak makan mie instan tiap hari,
Kenapa harus malu? Justru di dunia yang hobi pamer, orang-orang yang berani bilang enggak itu keren. Karena artinya mereka lebih peduli sama diri mereka sendiri daripada sekedar validasi orang. Keberanian untuk bilang enggak itu sebetulnya skill hidup yang penting. Dan jujur aja, enggak semua orang punya. Karena bilang enggak berarti siap menanggung resikonya. Mungkin dikucilkan, mungkin digosipin. Tapi kalau kita pikir panjang, resiko itu jauh lebih kecil dibanding resiko hidup susah sepanjang waktu. Cuma karena takut dianggap pelit. Bayangkan kamu terus-menerus menyesuaikan gaya hidupmu buat menyenangkan orang lain. Padahal, sebanyak apapun kamu berkorban, tetap saja selalu ada orang yang nggak puas. Jadi kenapa harus repot? Punya prinsip itu bukan pelit, itu tanda kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Punya batasan itu bukan egois, itu tanda kamu menghargai dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa sering kejebak di situasi seperti ini, mungkin saatnya kamu belajar untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Belajar tahan dikit waktu orang ngelirik sinis. Belajar senyum aja waktu ada bisik-bisik belakang. Karena hidupmu bukan tentang mereka, hidupmu tentang kamu. Dan percaya deh, orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu gak akan mundur cuma karena kamu jaga keuanganmu dengan baik. Jadi, lain kali kalau ada acara dan kamu tahu kamu lagi bokek atau memang prioritasmu beda, beranilah untuk bilang, sorry ya, aku skip dulu. Atau aku ikut tapi sesuai budget aku. Kamu bakal kaget betapa lega rasanya. Dan mungkin kamu juga bakal kaget bahwa ada orang-orang yang diam-diam kagum sama kamu. Karena nggak semua orang bisa berani kayak gitu. Mereka yang diam-diam iri itu mungkin malah berharap mereka punya keberanian seperti kamu. Ingat, mengutamakan keuanganmu bukan dosa. Memastikan kamu hidup aman bukan aib. Yang salah itu, kalau kamu terus hidup dalam tekanan, hanya demi citra yang sebenarnya nggak ngasih kamu makan. Dan satu lagi, buat kamu yang lagi butuh alat bantu buat ngatur keuangan supaya lebih gampang, ada banyak pilihan keren di marketplace juga. Dari planner keuangan, aplikasi budgeting, sampai buku-buku kece tentang financial self-love. Kalau kamu mau, bisa cek langsung di kolom deskripsi ya. Jangan mau hidup susah hanya karena takut label. Bukan berarti kamu nggak mau berbagi. Tapi kamu berbagi dari kelimpahan, bukan dari keterpaksaan. Bukan berarti kamu nggak peduli. Tapi kamu sadar, kebaikan itu bukan ajang pamer. Dan yang paling penting, kamu sadar, hidupmu terlalu berharga untuk dikorbankan demi omongan orang yang mungkin besok pun udah lupa sama kamu. Akhir kata, yuk belajar untuk berani. Berani pelit, dalam artian sehat. Berani menjaga diri sendiri. Berani membangun hidup yang bukan sekedar terlihat baik, tapi benar-benar terasa baik. Karena, apa gunanya kelihatan keren di luar, kalau di dalam hati kamu sendiri kamu tahu, kamu nggak bahagia. Nah, sekian dulu pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. See you di next video.